Halo semuanya, selamat datang lagi bersama gue Jordi di The Lazy Gadgets. Minggu lalu nggak ada berita dulu karena lagi outing di Bali. Sekarang kita kembali lagi dengan news setelah perilisan dari iPhone 14 yang tidak ada bedanya dengan iPhone 13 atau kita sebut saja sebagai iPhone 13 1.5. Dan juga iPhone 14 Pro yang sebenarnya juga tipis-tipis dengan ada Dynamic Island yang bikin orang berteriak, berkoar-koar. Tapi akankah lebih menarik kalau kita membahas iPhone 15? Beberapa hari setelah perilisan iPhone 14. Oke, kita mulai dari berita pertama, itu adalah dari iklan YouTube. Jadi kalau kalian tahu iklan YouTube sendiri biasanya itu hanya 2 dan itu akan bisa terskip kalau kalian tuh pakai YouTube Premium. Nah, sekarang update terbaru memperlihatkan beberapa free user itu mendapatkan iklan sampai 10. Jadi kalau sebelum kalian nonton kalian akan dapat 10 iklan, di mana tiap durasi iklannya memang 6 detik, tapi 6 kali 10 itu 60 detik. Yang berarti kalian sebelum nonton satu video, itu berarti kalian harus kena iklan sebanyak 1 menit. Untuk YouTube sendiri dia menyatakan kalau ini tuh masih testing dan harusnya nggak semua orang kena, cuman ini menjadi cara dari YouTube sendiri untuk memaksa kalian untuk berpindah ke YouTube Premium. Terus kalau kita ngomong Instagram, ini datang dari seorang sosial media spesialis bernama Matt Navarra. Dia menemukan bahwa Instagram akhirnya mempersiapkan fitur untuk repost yang tadinya kata Instagram pun ini masih di internal testing, dan ini sebenarnya bisa dibilang repost ini versi repost to feed-nya repost to story. Jadi kalau biasanya kalian bisa ngambil satu postingan, masukin ke story, sekarang kalian bisa nge-repost sesuatu yang mungkin berhubungan sama diri kalian, berhubungan sama apa yang kalian pikirkan sebagai manusia. Itu nanti dia ada tab-nya tersendiri. Jadi selain dari feed, reels, itu nanti akan ada tab khusus buat repost. Lalu kita masuk ke Google yang sebenarnya masih tidak tahu kenapa dia tidak mau masuk Indonesia, tapi Google Pixel dikabarkan akan mempersiapkan smartphone versi mini. Belum diketahui apakah ini akan rilis di Google Pixel 7 yang nantinya akan diperkenalkan di 6 Oktober atau mungkin dipersiapkan untuk Pixel 8. Karena untuk Google sendiri kan selain dia ngeluarin Pixel, dia itu lagi mempersiapkan si tablet juga. Jadi kita belum tahu kedepannya bakal gimana. Cuma setidaknya ini akan menjadi sebuah tambahan yang bagus banget untuk kalian yang mungkin kurang suka sama Asus Zenfone 9. Sekarang ada Pixel Mini. Walaupun kita sangat-sangat merindukan yang adanya namanya itu adalah iPhone Mini. Lalu dari Dynamic Island sendiri ini juga seperti yang sudah dikatakan oleh MKBHD, ini akan dicuri idenya oleh brand lain. Sebenarnya kalau kita ngomongin brand sih belum ada brand yang ngelakuin hal yang sama. Cuma kalau kita ngomongin MIUI, itu temanya itu ada satu yang udah ada namanya Grumpy UI. Di sana kalian bisa lihat bisa buat notification, call, Bluetooth, dan ini itu memperlihatkan kalau punch hole itu di Xiaomi sendiri itu udah bisa Dynamic Island kayak si iPhone sendiri. Walaupun ini masih unofficial juga temanya, mungkin nanti kalau udah di-approve baru nanti bisa dicoba langsung oleh pengguna MIUI. Tapi biasa kalau kita ngomongin MIUI itu Cina dulu baru nanti masuk ke global. But in the same time ada satu tweet yang memperlihatkan kalau kalian bisa mengubah smartphone Android apapun itu menjadi Dynamic Island juga, dan di sini itu menggunakan sebuah aplikasi yang bisa bilang nggak official, nggak lewat Play Store, jadi silakan download at your own risk. Jadi kalian bisa ngebikin semua punch hole kalian itu menjadi Dynamic Island, yang sebenarnya ini bukan sebuah hal yang sulit, cuman memang kalau kita ngomongin Apple kan memang dia punya otak yang seakan-akan nggak mau ngebuat si dua punch hole dia itu kayak sia-sia. Akhirnya adalah si Dynamic Island yang kalau kalian lihat sendiri pun sebenarnya Dynamic Island kalau di bawah matahari ya kalian bisa ngelihat dengan jelas itu dual punch hole yang dari leak dari kemarin-kemarin emang ada. Cuman dicoba ditutupin oleh Apple dengan adanya si garis hitam yang terlihat seperti sebuah pil yang panjang. Nah, Samsung seperti biasa setelah perilisan iPhone dia juga langsung mengeluarkan iklan-iklan untuk menyerang si iPhone 14 Pro. Iklan-iklan biasanya ya dia ngeluarin yang pertama-tama tuh bukan join the flip side. Itu kayak mereka udah flexing kalau mereka tuh udah flip, handphone mereka udah bisa dilipat selama mungkin 2 tahun kalau gue nggak salah ingat. Dan akhirnya dia ngeluarin satu iklan yang menurut gue sangat-sangat menarik. Iklan ini berkonsep di mana ada orang yang melihat temannya menggunakan smartphone yang bisa dilipat. Nah dari sana seketika dunia dia berubah karena dia melihat segala sesuatu tuh berhubungan dengan melipat. Kayak dia ngelihat orang ngelipat sandwich, ada orang dada-dada itu ngelipat, terus ada hal apapun yang kalian berhubungan kayak toilet, nutup toilet ngelipat, itu semuanya akhirnya kebawa ke mimpi dia dan
akhirnya dia memilih untuk berpindah dari handphone sebelumnya menjadi ke flip. Jadi kayak join the flip side. Dan di ending dari iklan ini juga diperlihatkan ada laki-laki lain yang melihat si wanita ini menutup flipnya, dan sepertinya ini akan berulang sampai ke semua orang itu join the flip side. Sebuah iklan yang menarik banget sebenarnya dari Samsung, dan ini konsepnya bagus banget. Jadi gua mengapresiasi dengan adanya iklan ini. Kita ngomongin dari Apple, kita mulai dulu dari iOS 16. iOS 16 itu udah bisa kalian download, udah official. Kalau gue kan kemarin public beta, jadi gue nyobain duluan. Satu fitur yang cukup ditunggu-tunggu orang itu sebenarnya adalah fitur persentase baterai, yang sebenarnya buat gue nggak tertarik sama sekali. Karena ya daripada gue tahu baterai iPhone gue tinggal berapa dan gue tahu seberapa bocor baterainya, jadi gue nggak peduli. Cuman di saat iOS 16 rilis, emang beberapa smartphone seperti XR, 11, dan semua handphone mini itu nggak kebagian untuk indikator baterai ini. Dan beberapa alasannya adalah untuk XR dan 11 itu karena dirasa pixel density, karena dia nggak 1080p, itu terasa kayak takutnya agak jarang, jadi kurang tajam. Sedangkan untuk mini ya sesimpel dia nggak punya space lagi. Nah, update terbaru untuk public beta iOS 16.1 ini memperlihatkan kalau XR dan 11 ini masing-masing udah dapet update untuk si baterai persentase ini. Jadi untuk mini juga udah dapet, jadi harusnya udah nggak ada komplain lagi. Tapi kalau ditanya iOS 16 sendiri, beberapa fitur yang paling favorit itu buat gue pribadi sebenarnya adalah haptic feedback untuk ngetiknya, karena hal itu tuh udah gue rasakan di banyak banget flagship Android dengan haptic mereka yang bagus, dan ternyata buat gue iPhone XR gue masih bisa menyamai experience itu. Terus kalau kita ngomongin iPhone 14 di Indonesia, ini gue nge-quote dari Mas Bagus Hernawan, itu yang biasa di Mac, itu dia sering banget ngebahas lah masalah Apple. Kadang tuh jualan juga barang-barang steal deal. Dia memberikan teaser kalau katanya sepertinya iPhone 14 series sendiri akan resmi di Indonesia untuk authorized Apple seller. Itu kayak si iBox atau Blibli kemarin juga udah bergabung. Itu kemungkinan bakal di bulan November. Jadi tunggu aja untuk perilisan si iPhone ini. Jangan sampai kayak satu meme yang dibikin oleh sebuah klinik, gue lupa di Laos atau di Thailand. Mereka memperlihatkan kalau ada 3 orang yang ngangkat baju dia dikit, dan di situ terlihat kayak ginjalnya itu habis dicongkel, dan mereka masing-masing tuh megang iPhone 14. Itu kayak sebuah peringatan aja, sebuah reminder kalau kalian bisa hidup tanpa iPhone, tapi kalian susah kalau hidup tanpa satu ginjal gitu. Terus kalau kita ngomongin dari iPhone eSIM, ini juga salah satu yang harus di-highlight, karena kemarin akhirnya Apple memutuskan untuk iPhone itu, untuk yang US itu hanya bisa pakai eSIM. Ini akan menjadi masalah. Kayak pertama udah pasti adalah kalau kalian nggak beli si iPhone dari si Amerika, itu ribet banget karena kalian tuh nggak punya slot SIM card lagi, kalian nggak bisa tuh pakai provider kalian. Dan kedua, ini roaming juga mungkin akan bermasalah. Ini berarti kalian dipastikan harus menggunakan WiFi portable, dan gue takutnya sebenarnya lebih ke arah kalau ini berhasil di US, kemungkinan kan si Apple akan ngebikin ini merata ke seluruh dunia. Sebelum ini merata ke seluruh dunia, ada kemungkinan juga brand-brand lain itu berkemungkinan untuk melakukan hal yang sama. Jadi kemungkinan besar semua smartphone itu pakai eSIM, yang berarti SIM kalian itu terintegrasi ke smartphone kalian, yang sangat-sangat ribet menurut gua. Terus kita ngomongin iPhone 14 Plus, salah satu lini terbaru iPhone setelah dia memutuskan dengan tidak masuk akalnya menghilangkan si mini series. Dan sepertinya ini terbukti karena 2 hal. Pertama, memang kita bisa melihat sangat jelas, seperti yang udah gue bilang, bagaimana Apple memutuskan untuk memaksa orang membeli iPhone 14 Pro, yang akhirnya imbasnya adalah iPhone 14 Pro dan iPhone 14 Pro Max ini emang populer banget. Itu dapat pre-order itu di 85%. 14 Pro Max ini ngelewatin 13 Pro Max, dan 14 Pro itu sama. Tapi kalau kita ngomongin iPhone yang biasa atau iPhone 13 1.5, itu masing-masing cuma dapat 10%, dan iPhone S itu di 5%. Dan dikatakan oleh Ming Che Kuo, ini penjualan dari si iPhone 14 Plus ini sangat-sangat rendah, yang ada kemungkinan berarti mini series mungkin bisa aja dikembalikan oleh si Apple dalam waktu dekat. Oke. Terus kita ngomongin iPhone 14 Pro, ini ada salah satu fitur juga yang mungkin akan bikin pengguna iPhone 13 Pro sirik.
Always on display, sekali lagi Apple membuktikan kalau mereka mengeluarkan always on display itu nggak sekedar kayak layar hitam, notifikasi dan juga jam kayak smartphone Android. Di sini always on display kan kalau kalian lihat dari announcement sendiri, kalian bisa ngelihat kalau dia itu cuma ngedim layar dan bisa ngasih lihat kalian wallpapernya, beberapa informasi dan segala macam tanpa menguras baterai kalian. Nah, untuk si always on display ini ternyata masih bisa digunakan untuk remote Apple TV, untuk Apple Maps, phone, dan voice memo. Jadi sekarang kalian tuh bisa ngeliat kalian ngerekam udah berapa lama dengan iPhone kalian tanpa harus nyalain layar. Kalian bisa ngeliat kalian itu arahnya kemana. Itu bener-bener sangat minimal untuk Apple Map navigation tanpa harus nyalain layar. Ini salah satu fitur yang sebenarnya cukup berguna buat orang-orang yang tidak patut ditiru, naik motor dengan buka Maps, cuman setidaknya mereka nggak usah kayak nyalain smartphone mereka terus-menerus yang nguras baterai banget. Terus untuk Dynamic Island sendiri mungkin ada yang belum tahu, karena gua rasa banyak yang belum tahu. Sekali lagi Dynamic Island ini bukan sebuah notch yang bener-bener bulat full, tapi di situ ya sesuai dengan leak itu ada dual punch hole di sana. Terus daerah sisanya emang dibikin full warna hitam. Ini gue takut aja kayak pada nggak tahu gitu, ternyata dia udah beli baru tahu gitu, ternyata ini ada dua bolongan yang sangat obvious bisa terlihat di bawah sinar matahari. Terus by the way untuk si Dynamic Island ini biar kalian nggak bingung, kalian tahu reachability di mana kalian bisa ngakses iPhone kalian tuh kayak bisa diturunin ke bawah. Nah itu Dynamic Island-nya itu ikut berpindah. Jadi mungkin dari sana kalian bisa ngeliat dengan jelas dual punch hole itu. Dan terakhir kita ngomongin iPhone 15, ini juga ya memang sangat-sangat cepat ya. Dan ini sudah sangat-sangat biasa terjadi kalau di dunia Apple. iPhone 15 sendiri dinyatakan kalau Pro Max ini bakal hilang dan digantikan dengan yang namanya iPhone 15 Ultra. Karena kan kita bisa ngelihat Apple Watch sendiri juga ada Apple Watch Ultra. Bahkan di Cina sendiri Apple Watch Ultra udah bisa kalian dapat KW-nya hanya dengan $35 saja. Dan itu mirip banget. Tapi ngomongin iPhone 15, ini kemungkinan besar dengan adanya nama Ultra, kemungkinan fitur-fiturnya bakal lebih eksklusif. Komponennya lebih superior. Nggak ada yang tahu, mungkin aja bisa hal yang diimplementasikan dari iPhone 13 ke 14 seperti mungkin iPhone 15 Pro nanti cuman dapat A16 lagi, iPhone 15 Ultra itu baru dapat A17, itu bisa aja terjadi. Atau kita bisa ngomong kayak kamera periscope itu nanti cuman khusus di iPhone 15 Ultra, itu bisa terjadi. Terus kita tahu kalau kemungkinan besar kan harusnya dalam tahun depan semuanya udah harus pakai Type-C, nggak boleh ada Lightning lagi. Mungkin untuk yang non Ultra itu semuanya harus pakai kayak dongle, kayak zaman-zaman 3.5 mm dihilangin, itu kayak dongle colokan. Dan khusus si iPhone 15 Ultra ya pakai Type-C sendiri, atau mungkin semuanya Type-C tapi untuk 15 Ultra dia pakai Thunderbolt. Jadi kita akan ngelihat apakah kedepannya akan dibagi lagi segmentasi dari si Apple sendiri, kita nggak tahu. Mungkin akan ada Ultra biasa, ada Ultra Max juga, kita nggak tahu. Mungkin ada orang yang kurang suka dengan layar 6,7 inci, tapi ya semua hal bisa berkemungkinan terjadi gitu. Oke, itu aja untuk minggu ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye guys.